Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika pasar bebas. Etika pasar bebas adalah cabang etika bisnis yang membahas tentang prinsip-prinsip moral, keadilan, dan tanggung jawab yang seharusnya diterapkan dalam sistem ekonomi pasar bebas. Dalam sistem pasar bebas, keputusan ekonomi atau seperti harga, produksi, dan distribusi barang atau jasa utamanya ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah. Etika di sini berfungsi sebagai rambu-rambu agar kebebasan berkompetisi tersebut tidak berubah menjadi eksploitasi yang merugikan masyarakat. Dan prinsip-prinsip utama etika pasar bebas yaitu sistem pasar bebas yang etis biasanya berdiri di atas beberapa pilar moral berikut. Yang pertama, kebebasan memilih, yaitu produsen bebas menentukan apa yang ingin mereka jual dan konsumen bebas memilih apa yang ingin mereka beli tanpa ada paksaan. Yang kedua, keadilan distributif, yaitu kompetisi harus berjalan jujur, tidak boleh ada monopoli ilegal, manipulasi harga, atau menipu informasi produk. Yang ketiga, hak milik pribadi, yaitu pengorbanan terhadap hak milik orang lain termasuk hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan paten. Dan keempat, yang terakhir, kemanfaatan, yaitu pasar bebas idealnya menghasilkan efisiensi tertinggi yang membawa manfaat maksimal dan kemakmuran bagi sebanyak mungkin orang. Dan contoh penerapan etika pasar bebas yaitu adalah beberapa skenario konkret bagaimana etika ini diterapkan atau dilarang dalam dunia nyata. Yang pertama yaitu transparansi informasi produk. Sebuah perusahaan makanan mencantumkan seluruh bahan baku, nilai gizi, dan label alergen seperti mengandung kacang secara jujur pada kemasannya. Pada pasar bebas memberikan kebebasan menjual, tetapi etika menuntut transparansi agar konsumen bisa mengambil keputusan pembelian yang tepat tanpa merasa tertipu. Yang kedua, larangan praktik monopoli ilegal dan predator pricing, yaitu jika sebuah perusahaan teknologi raksasa segala menjual rugi produk dalam jangka waktu lama hanya untuk mematikan seluruh kompetitor kecil, lalu menaikkan harga tertingginya setelah menjadi pemain tunggal, tidak ingin melanggar etika pasar bebas. Tindakan tersebut merusak esensi kompetisi yang sehat. Yang ketiga, kebebasan berkontrak yang adil, yaitu dua perusahaan menyepakati kerjasama pasokan bahan baku secara sukarela tanpa ada tekanan psikologis, ancaman, atau klausul tersembunyi. Keduanya belah pihak sama-sama diuntungkan atas dasar kesepakatan yang setara. Yang keempat yaitu tanggung jawab lingkungan atau eksternalitas negatif, yaitu sebuah pabrik tekstil beroperasi di pasar bebas untuk mengejar keuntungan maksimal secara etis. Mereka wajib mengelola limbahnya sendiri sebelum dibuang ke sungai. Meskipun biaya pengelolaan tersebut mengurangi profit mereka, membuang limbah
sembarangan demi memangkas biaya adalah bentuk pelanggaran etika karena membebaskan kerugian atau polusi kepada masyarakat demi keuntungan pribadi. Dan secara garis besar, kesimpulan dari etika pasar bebas adalah sebagai berikut, yaitu etika pasar bebas merupakan penyeimbang antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab moral. Pasar bebas memberikan ruang seluas-luasnya bagi siapa saja untuk berkompetisi, berinovasi, dan mencari keuntungan. Namun, tanpa adanya etika, kebebasan tersebut berpotensi melahirkan praktik curang seperti monopoli, penipuan, dan eksploitasi lingkungan. Jadi pasar bebas yang ideal tidak harus diukur dari seberapa runtut hukum penawaran dan permintaan bekerja, melainkan dari seberapa jujur, transparan, dan adil para pelaku ekonomi di dalamnya dalam memperlakukan konsumen, pesaing, dan masyarakat. Baik, terima kasih, itu saja dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.